Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Rabu 3 April 2024 bersama saya Muhammad Irhas Fakhrudin. Dan saya Lugiana Salsabila. Berbagai informasi menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Ratusan warga Kapa mendatangi kantor Bupati Pasaman Barat. Pergerakan DIBI mulai terlihat, 9 extra flight disiapkan. Di informasi pertama, saudara, ratusan masyarakat petani Kapa gelar orasi dan aksi damai di depan kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat sejak Rabu pagi. Masa mengaku kecewa karena tidak bisa bertemu langsung dengan Bupati dan anggota DPRD Pasbar, sehingga mereka menyerahkan poin tuntutan kepada perwakilan Pemda dan DPRD. Sejak Rabu pagi, ratusan masyarakat Nagari Kapa menggelar aksi damai dan orasi di depan kantor Bupati hingga ke kantor DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Mereka mendesak Bupati dan DPRD Pasaman Barat untuk memenuhi janji mereka menyelesaikan sengketa lahan antara PT PHP 1 dengan warga Kapa dengan luas mencapai 920 hektar. Selama orasi di halaman kantor Bupati, massa menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya penyelesaian sengketa sesuai janji Bupati 3 tahun lalu dan menghentikan intervensi dan intimidasi perusahaan terhadap petani di daerah tersebut. Massa juga membawa spanduk, banner, dan tulisan kekecewaan dan poin tuntutan serta berorasi bergantian hingga menggelar doa bersama. Mereka berharap semua tuntutan bisa dipenuhi Bupati dan DPRD. Salah seorang warga, Henry, mengatakan masyarakat sudah lama diintervensi pihak perusahaan sehingga tidak nyaman saat berusaha di kebun atau di ladangnya. Padahal lokasi tersebut sudah mereka garap sejak lama dan Pemda berjanji akan menyelesaikan sengketa tersebut. Pada Bupati Pasaman Barat ataupun meminta dan menagih janji Bapak Bupati terhadap apa yang diucapkannya di lokasi konflik yang terjadi di Nagari Kapa. Sebenarnya ada berapa yang jadi sengketa sekarang lahannya, Pak? Kalau yang disengketakan itu 900 lebih, 900 hektar lebih. 924 lah apanya. Apa masyarakat kabarnya masih berladang atau bagaimana sekarang? Sampai saat ini masyarakat masih berladang di lokasi, masih menguasai fisik, masih sesuai harapan yang selama ini yang dikehendaki masyarakat. Sementara itu, Asisten 1 Pemda Pasaman Barat, Setia Bakti, menemui langsung di lobi kantor Bupati. Semua masukan dan tuntutan masyarakat akan disampaikan kepada Bupati. Bahkan persoalan yang sedang dalam pembahasan di internal pemerintah daerah juga tengah mencarikan solusinya. Sudah diperintahkan lama untuk mengantisipasi dinamika yang terjadi di Kapa yang 400 hektar. Kami sudah lakukan rapat koordinasi dengan berbagai pemegang kepentingan. 924 hektar. Ada kesalahan, kami ikut aja. Permasalahan tanah sekitar 900-an hektar yang ada di Nagari Kapa. Massa menyerahkan surat kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Aksi berjalan lancar dan dikawal oleh tim gabungan TNI Polri bersama Satpol PP Pasaman Barat. Massa membubarkan diri dengan tertib setelah surat mereka diterima oleh DPRD dan Asisten 1. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, curah hujan tinggi pada Selasa sore menyebabkan air meluap dan banjir di Kapalokoto, Tigobale, Kota Bukit Tinggi. Ketinggian air diperkirakan mencapai 1 meter yang merendam sejumlah rumah warga dan merusak perabotan. Banjir di daerah Kapalokoto, Tigobale, Kota Bukit Tinggi pada Selasa malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat mengakibatkan sejumlah rumah warga terendam sehingga sejumlah masyarakat terpaksa mengungsi. Salah seorang masyarakat Mangkuto Alam mengatakan banjir terjadi akibat curah hujan tinggi dari sore hari di daerah Sungai Pua, tepatnya dari Marapi, yang mengakibatkan debit air membesar. Namun masyarakat bergotong royong membantu rumah yang terdampak banjir dengan mengeluarkan sejumlah perabotan rumah tangga yang terendam ke tempat aman. Sementara itu, selain perabotan, air juga merusak sejumlah tanaman padi warga, sehingga mengakibatkan petani mengalami gagal panen.
mungkin yang biasa kan. Kalau hujan yang biasa berpedoman ni, kalau di Ciko saja, mungkin tak serupai kona ni Pak. Ada lama tadi hujan Pak? Oh, kalau di Ciko nak sampai 2 jam mungkin lah. Maghrib hujannya Pak. Iko ulunya dari mana Pak? Oh, sebetulnya. Salah seorang korban Isnaldi mengatakan di dalam rumahnya air mengalir begitu deras. Banyak dari perabotan yang hanyut terbawa arus. Air yang datang begitu tiba-tiba membuat keluarga tidak sempat menyelamatkan barang. Selain itu, sejumlah warga tetap bertahan di rumahnya, menunggu air surut sebab tidak ada tempat lain untuk mengungsi dan menyelamatkan sejumlah perabotan yang masih bisa diselamatkan. Kendati demikian, warga belum bisa mentaksir berapa kerugian yang diakibatkan banjir tersebut. Berapa kerugian Pak di rumah ini Pak? Kemudian apa ya? Dah bisa Berada ke dalam air kira-kira Pak? Ya masalah lucu kan. Pasti kuatnya kan. Ada 50 cm Pak ya? Lebih nah. Lebih. Hingga banjir surut, masyarakat tidak mendapatkan bantuan dari dinas terkait, sehingga masyarakat berharap bantuan sebab mengalami kerugian yang cukup besar. Dari Kota Bukit Tinggi, demikian laporan Jeffrey Wahyudi, TVRI, Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, 15 rumah di kampung Sungai Langkok, Jorong, Ampek Bukit Lintang, Nagari, Malampah Barat, Kecamatan Tigo, Nagari, Kabupaten Pasaman, rusak akibat diterjang angin kencang. Inilah video amatir warga saat terjadinya hujan dengan intensitas tinggi yang disertai angin kencang merusak sejumlah rumah warga di kampung Sungai Langkok, Jorong 4, Bukit Lintang, Nagari, Malampah Barat, Kecamatan Tigo, Nagari, Kabupaten Pasaman. Hujan dengan angin kencang terjadi sekitar 2 jam lebih, sehingga menyebabkan sejumlah atap rumah warga terbongkar. Peristiwa tersebut juga merusak 1 unit fasilitas umum berupa balai kelompok tani. Data sementara BPBD Kabupaten Pasaman, dampak angin kencang rata-rata merobohkan atap rumah warga dan beruntung tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut. Juga dilaporkan terjadi pohon tumbang akibat angin kencang tersebut dan menimpa salah satu rumah warga. Terjadi tadi kejadian hujan dengan intensitas tinggi dan angin kencang pada hari Selasa tanggal 2 April tahun 2024 dan mengakibatkan lebih kurang 15 unit rumah yang rusak. Rusaknya pada atap dan 1 rumah fasilitas umum. Untuk kondisi rumah yang rusak sendiri seperti apa Bu ya? Kalau kondisinya kami belum bisa menyatakan rusaknya apa, cuman dengan kami data cepat, kami cuma bisa menyatakan kondisi rusak 15 rumah. Terkait dampak bencana alam berupa hujan deras disertai angin kencang tersebut, BPBD masih terus berupaya untuk melakukan pendataan. Sementara penanganan darurat telah dilakukan. Dari Kabupaten Pasaman, demikian laporan Zulfikar, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, jembatan Batang Sani yang terdapat di Nagari Tandike, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman rusak dihantam banjir Selasa malam. Akibatnya jembatan itu ditutup total karena berbahaya jika dilewati kendaraan. Beginilah kondisi jembatan Batang Sani yang terdapat di Nagari Tandike, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman yang rusak dihantam banjir pada 2 April 2024 Selasa malam. Terlihat jembatan patah pinggang akibat tiang tengah rusak parah diterjang air Sungai Batang Sani. Agar tidak membahayakan masyarakat terutama para pengendara, jembatan terpaksa ditutup total untuk sementara waktu. Kerusakan terjadi seiring tingginya curah hujan mengguyur sehingga membuat Sungai Batang Sani meluap hingga menghantam tiang tengah jembatan dan posisi jembatan patah pinggang. Rusaknya jembatan Tandike ini membuat akses masyarakat lumpuh total, terutama bagi warga yang hendak ke pasar, karena jembatan itu merupakan akses masyarakat menuju pasar Tandike. Warga terpaksa harus memutar jauh ke jalur lain yang jaraknya cukup jauh. Warga berharap pemerintah bisa memperbaiki jembatan tersebut agar akses masyarakat kembali lancar. Mulanya hari kan hujan. Dulu. Alah. Jadi kan lama hujan hari kan kadang. Semakin lama kadang tadi kan. Akhirnya pas babuko lah terasa kadang bayun-ayun tersuai kan. Aku kadang menaji kecewa kan. Siap itu
Ndak lama dah, orang lah siap berbuka, lah siap sembahyang, pas duduk awak siap makan. Terasa bawa nyut, kue bana aku pokoknya kadai aku rasa kuntuh rasa. Jadi pas dia tu anak sebuah video lah, bawa aku lah jabatan lah kecelakaan lah gaya Yuna. Di video ni anak kan, pas anak sampai videoan tadi langsung bamnya tu sapuat kuenya, bagai bana aku terkejut ya dia kan. Lagi lah kami menyibak ke situ kan. Sementara itu, Bupati Padang Pariaman Suhatribur mengatakan bahwa pihaknya sudah meninjau langsung kondisi jembatan dan juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak balai untuk perbaikan. Jika pihak balai lambat melakukan penanganan, Suhatribur mengaku akan menggunakan dana yang tersedia di kabupaten, sehingga akses masyarakat tidak lama terganggu. Hanya saja dana yang ada hanya bisa untuk perbaikan, bukan untuk membangun awal. Kita mau berencana untuk kalau memang balai tidak bisa, Kabupaten yang tengah ini kita perbaiki. Ternyata baru kita rencanakan 3 hari kemarin, saya tahu tadi malam pas berbuka puasa jembatan itu patah tengah. Nah, setelah itu kita sudah koordinasi langsung malam dengan kepala balai tadi kan. Kemudian juga kita dengan PUPR provinsi. Kalau memang tidak, kita bisa menggunakan dana BTT ya, Pendra ya. Dana BTT itu nggak bisa bikin baru. Sebelumnya jembatan Batang Sani ini juga sempat rusak akhir tahun 2023 lalu akibat dihantam banjir, bersamaan dengan sejumlah bangunan di samping jembatan dan kemudian diperbaiki, namun kini kerusakan semakin parah. Dari Padang Pariaman, demikian laporan Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Saudara, air meluap di sepanjang Jalan Gurun Awa Kenagarian Kubang Putih, Kabupaten Agam, menyebabkan arus lalu lintas jalur alternatif Bukit Tinggi Sungai Pua macet. Bahkan sejumlah kendaraan mogok saat melewati genangan air. Akibat curah hujan yang tinggi pada Selasa 2 April sore menyebabkan air di selokan di sepanjang Jalan Gurun Awa meluap ke jalan dengan membawa sejumlah material lumpur. Air yang meluap yang mengakibatkan banjir diperkirakan setinggi 30 cm lebih. Dengan arus yang cukup kuat membuat sejumlah kendaraan yang lewat mati mendadak dan bahkan sempat jatuh terbawa arus. Salah seorang pengendara, Agus, mengatakan dia terjebak selama hampir 3 jam akibat motornya yang mati saat hendak melewati jalan tersebut, dan masih banyak kendaraan lainnya yang mengalami hal yang sama. Selain itu, akibat banjir tersebut juga menyebabkan macet di sepanjang Jalan Gurun Awa. Derasnya air membuat sejumlah kendaraan kesulitan melewati karena debit air yang cukup deras yang membawa sejumlah material lumpur dan batu. Sementara itu, sejumlah pengendara terpaksa putar balik dan mencari rute jalan alternatif lainnya untuk pulang ke rumah, walaupun dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Di bakso Agam. Di bakso. Ini ke mana Pak? Rencana? Rumah Pulau Koto. Oh, ke rumah Pulau Koto Pak. Pak tadi Pak, jalan ke atas. Banjir Pak. Banjir. Ini tinggi berapa kira-kira Pak? Enggak, dari 50 sentian lah. 50 sentian ya Pak. Banyak kendaraannya mati ya Pak tadi? Mati. Kendaraan Bapak sendiri gimana Pak, juga mati ya Pak? Enggak, mati ya. Diharapkan pemerintah bisa melakukan pengerukan selokan yang ada di sepanjang Jalan Gurun Awa, sebab jalan tersebut sering banjir ketika curah hujan tinggi. Dari Kabupaten Agam, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, saudara. Kasus pembunuhan terhadap Iwan Sutrisman Telam Banua yang merupakan calon siswa TNI AL di Lanal Nias tahun 2022 masih terus berlanjut. Perkara ini mendapat perhatian khusus dari Kormandan dan Lantamal 2 Padang, sehingga pihak polisian dan Danpom Lantamal 2 Padang telah mengungkap 2 orang pelaku, yakni Serda Adan Aryan dan Muhammad Alvin. 2 orang pelaku dugaan pembunuhan berencana terhadap Casis Bintara TNI AL di Lanal Nias telah berhasil diamankan oleh Danpomal Lantamal 2 Padang bekerja sama dengan 2 Polres, yakni Polres Sawalunto dan Polres Solo. Polres Sawalunto berkoordinasi dengan jajaran POM Lantamal 2 Padang terkait mayat yang ditemukan pada 30 Desember 2022 silam. Setelah mencocokkan dan pengumpulan data korban serta informasi dari pihak keluarga, maka kuat dugaan mayat yang ditemukan di Sawalunto adalah Iwan Sutrisman, korban pembunuhan oleh Serda Adan Aryan dan Muhammad Alvin. Kapolres Sawalunto AKBP Purwanto Hari Surbekti mengatakan,
Setelah penangkapan dilakukan terhadap kedua pelaku, pihaknya akan memeriksa beberapa orang saksi tambahan terkait kasus tersebut. Salah satunya adalah sepupu Serda Adan Aryan berinisial T dan pemilik mobil rental yang dipakai pelaku. Untuk barang bukti telah diamankan pakaian pelaku dan korban, sepatu, buku tabungan, dan identitas Serda Ardan. Sedangkan pisau yang digunakan pelaku akan dilakukan pencarian di sungai di kawasan Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Karena berdasarkan keterangan, pisau tersebut dibuang ke sungai di Siteba. Selain itu, pihak kepolisian juga masih menunggu kepastian dari Bidokes terkait jenazah Mr. X yang diduga adalah Iwan Sutrisman. Kemudian untuk barang bukti yang akan kita cari yaitu pisau yang digunakan untuk menusuk daripada korban. Informasi terakhir dari hasil pemeriksaan bahwasanya pisau dibuang di sungai di daerah Siteba ya. Nah, di Siteba nanti akan kita usahakan untuk dicari, kemungkinan kalau cuaca bagus, insya Allah hari ini tadi koordinasi dengan Yasir, kita turun sama-sama untuk melakukan pencarian. Sementara itu, Dan Pomal Lantamal 2 Padang, Letkol Laut PM Yasir Fadli Dayan mengatakan, motif pelaku awalnya adalah penipuan untuk mendapatkan uang dengan menjanjikan kelulusan bagi Iwan Sutrisman masuk Bintara TNI Angkatan Laut. Namun pelaku tidak bisa meluluskan sehingga ada desakan dari pihak keluarga yang meminta pengembalian uang dan adanya kekhawatiran pelaku akan dilaporkan. Maka muncul rencana pembunuhan yang dilakukan bersama Muhammad Alvin. Pembunuhan ini motifnya adalah karena desakan oleh pihak keluarga korban untuk meluluskan korban masuk pendidikan TNI, itu yang pertama. Kemudian serta tuntutan dari pihak keluarga SD yang untuk mengembalikan uang, dalam artian Serda A melakukan penipuan yang motifnya adalah uang awalnya. Kemudian dari uang tersebut tidak bisa dikembalikan oleh Serda A, kemudian muncullah merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap saudara Iwan. Jadi perkara pidana pembunuhan saudara Iwan Sutrisman dalam Banua yang diduga dilakukan 2 orang, 1 orang anggota TNI AR, sersan 2 Pom Adan Aryan Maksar, dan 1 orang sipil, saudara Muhammad Alfian Adrian. Serda Ardan hingga saat ini masih aktif sebagai anggota Denpom Lanal Nias hingga nantinya akan dijatuhi hukuman serta dilakukan pemecatan. Demikian laporan Ade Suhendra, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Usai jeda berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya tentang 2.545 personil kepolisian amankan operasi Ketupat Singgalang 2024. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Halo ya Pak. Selesaikan ya, mau dipresentasikan. Oh iya Pak, ya Pak. Ya, di lampu.
Bosan nungguin? Sambil menunggu atau bersantai, Anda bisa menonton TVRI Sumatera Barat lewat aplikasi TVRI Klik di gadget. Pertama-tama, download dulu aplikasi TVRI Klik. Tekan install dan jika sudah selesai, kembali ke menu gadget, lalu cari aplikasi TVRI Klik yang sudah terpasang. Klik dan buka aplikasi tersebut hingga Anda menemukan halaman utama TVRI Klik. Untuk menemukan siaran TVRI Sumatera Barat, tekan tombol channel, lalu geser layar untuk mencari TVRI Sumatera Barat. Lalu pilih. Tekan juga tombol full screen agar layar menjadi penuh. Mudah kan? Saatnya menonton! Ya lo Pak. 5 menit lagi kirim ke saya ya. 5 menit lagi. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama Sumatera Barat hari ini. Kita masuk ke informasi selanjutnya. Kepolisian daerah Sumatera Barat bersama instansi terkait menggelar apel pasukan operasi kepolisian terpusat Ketupat Singgalang 2024 dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1445 Hijriah. Memasuki seminggu jelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, jajaran kepolisian bersama TNI dan instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiagakan ribuan personel yang tersebar di 19 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat. Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Pol Gupuh Setiono mengatakan sebanyak 2.545 personel Polri disiagakan dalam operasi Ketupat Singgalang 2024. Sebanyak 308 personel merupakan anggota kepolisian dari Polda Sumatera Barat dan selebihnya 2.237 personel berasal dari jajaran anggota di 19 Polres yang ada di Sumatera Barat. Ia menjelaskan jumlah pos polisi ada sebanyak 91, pos pengamanan sebanyak 42, pos pelayanan 45, dan 4 pos terpadu yang berada di Danau Cimpago, Kota Padang, di Bandara Internasional Minangkabau yang berada di Kabupaten Padang Pariaman dan di Jamgadang, Kota Bukit Tinggi, serta pos terpadu di Pasar Payakumbuh. Sedangkan untuk mengatasi dan mengurai kemacetan yang terjadi di jalur perlintasan Padang Bukit Tinggi atau sebaliknya, maka dilakukan penerapan one-way system sejak tanggal 7 April hingga 15 April mendatang. Dengan jam operasional atau penerapan yakni mulai dari pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau berlangsung selama 5 jam dalam satu hari. Wakapolda Sumatera Barat berharap dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pemudik yang ada di Sumatera Barat maupun pemudik dari luar yang akan menuju Sumatera Barat melalui jalur Padang Bukit Tinggi atau Bukit Tinggi Padang. Selain itu, Wakapolda Sumatera Barat juga memberikan atensi terhadap daerah rawan macet, tindakan kejahatan selama Lebaran, terutama rumah yang ditinggalkan untuk mudik atau berlebaran. Dan untuk daerah rawan bencana, pihaknya sudah menyiapkan dari provinsi, yakni BPBD dan Basarnas karena cuaca yang cukup ekstrim beberapa waktu terakhir.
2.545 personil, yaitu Polda 308 dan sisanya 2.237 itu jajaran di 19 Polres. Lalu jumlah pos instansi terkait, saya ulangi 2.187. Lalu jumlah pos kita itu ada 91, pos PAM-nya 42, pos pelayanan 45, dan pos terpadu itu ada 4, yaitu di Cipago di sini, di Bandara Minangkabau, Jam Gadang, dan Pasar Payakumbuh. One way system itu dimulai dari tanggal 7 sampai tanggal 15. Mulainya jam 12 sampai jam 5 sore, jam 12 sampai jam 17. Seluruh personel dan jajaran yang terlibat dalam operasi Ketupat Singgalang 2024 diinstruksikan menjalankan tugas dengan baik dan melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat seperti yang disampaikan dalam amanat Kapolri. Ade Suhendra, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Polres Tanah Datar akan mengerahkan sebanyak 130 personel gabungan guna mengamankan suasana mudik dan lebaran 1445 Hijriah. Bagi pemudik yang hendak melewati Tanah Datar diminta untuk berhati-hati karena masih banyak jalan yang berlubang dan rawan laka lantas. Sebanyak 130 personil Polres Tanah Datar dikerahkan untuk pengamanan dan pelayanan terhadap pemudik dan masyarakat selama Lebaran 1445 Hijriah. Polisi juga dibantu personil gabungan terdiri dari personil TNI, Dishub, Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kesehatan. Di wilayah hukum Polres Tanah Datar juga dipersiapkan sebanyak 2 pos pengamanan yang berada di Istana Pagaruyuang dan pusat kota Batu Sangkar. Sedangkan 1 pos pelayanan berada di kawasan rawan kemacetan yakni Ombilin. Bagi pemudik yang hendak melewati wilayah hukum Polres Tanah Datar diminta untuk lebih waspada saat berkendara. Pasalnya masih banyak jalan yang berlubang dan rawan akan kecelakaan. Rencana pelaksanaan kita untuk melaksanakan pengamanan, kita melakukan rencana operasi. Terlebih dulu kita melaksanakan rakor, rapat koordinasi dengan instansi terkait. Kemudian kita laksanakan plat praop untuk pelaksanaan operasi ketupat ini. Kita melaksanakan menggelar pasukan sebanyak 130 orang. Nofri juga menambahkan pemudik sebelum meninggalkan rumah untuk berlebaran di kampung halaman agar terlebih dahulu memastikan tingkat keamanan guna menghindari aksi pencurian rumah kosong dan antisipasi kebakaran. Demikian laporan Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Jajaran Polres Agam mengerahkan 323 personel untuk mengamankan operasi Ketupat Singgalang tahun 2024. Sejumlah pos pengamanan dan pelayanan dibuat agar perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah berjalan aman dan lancar. Personil Polres Agam dikerahkan mengamankan operasi Ketupat Singgalang 2024. Sedangkan total tim gabungan dari jajaran Pemda berjumlah 500 orang personil sehingga cukup membantu pengamanan dan pelayanan masyarakat nantinya. Pihak Polres Agam membangun 9 unit pos pelayanan dan pengamanan, 5 unit pos pengamanan dan 4 unit pos pelayanan. Untuk pos pengamanan berada di sejumlah objek wisata seperti Pantai Tiku, Taman Muko-Muko, Linggai Park, Puncak Lawang, dan Lawang Park. Sedangkan pos pelayanan berada di Simpang Gudang Manggopoh, Simpang Pasalamo, Simpang Ampek Maninjau, dan Simpang Matur. Pihaknya juga melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas di Simpang Fanta dan Simpang Padang Luar Malala. Sesuai arahan Polda Sumatera Barat, teknis one way akan menjadi penanggulangan kemacetan yang terjadi di Bukit Tinggi. Untuk pos pelayanan kita ada 4 titik, 2 di Maninjau, 1 di Kelok-Kelok, dan 1 di Simpang Gudang. Kemudian untuk pos pengamanan kita ada di tempat-tempat hiburan masyarakat, termasuk di Linggai, di Pantai Tiku, di Puncak Lawang. Sementara itu, Edi Busti, Sekda Kabupaten Agam mengatakan pemerintah Agam siap menyiapkan 4 unit alat berat sebagai persiapan menghadapi bencana yang dimungkinkan terjadi. Dalam kondisi cuaca yang tidak kurang baik pada saat ini, tentu semua personil kita persiapkan. Nanti hal sesuatu tetap kita akan koordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak TNI. Kita sudah step alat berat kita punya 3 eskavator, 2 eskavator mini, 3 eskavator yang besar, dan 1 doser.
Titik rawan bencana alam terjadi di sejumlah wilayah seperti di Kelok Ampe, Pulau Ampe, Lubuk Sao, Matur, Sungai Landia, dan Kecamatan Palembayan. Tim BPBD, Damkar, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan telah siap untuk membantu jajaran Polres Agam dalam mengamankan operasi Ketupat Singgalang 2024 ini. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpol Airut Polda Sumatera Barat menurunkan 2/3 kekuatan atau sekitar 140 personil dalam melakukan pengamanan menjelang dan pada saat libur Lebaran. Pengamanan yang dilakukan menyasar aktivitas pelayaran seperti kapal angkutan barang dan penumpang, termasuk melakukan pengawasan di sejumlah destinasi wisata. Ditpol Airut Polda Sumatera Barat siap melakukan pengamanan menjelang dan pada saat Lebaran tahun 2024, terutama di wilayah perairan dan destinasi wisata. Pengamanan Lebaran khususnya operasi Ketupat yang dilakukan Ditpol Airut dimulai 4 April 2024, khususnya di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Sumatera Barat. Di antaranya memastikan aktivitas pengangkutan barang dan penumpang sesuai aturan, seperti kelaikan kapal, jumlah muatan dan penumpang sesuai kapasitas kapal, termasuk ketersediaan alat keselamatan yang dimiliki. Hal tersebut untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan dan kapal tenggelam. Kabak Binopsnal Ditpol Airut Polda Sumatera Barat AKBP Febrialta menyebutkan sebanyak 140 personel diturunkan untuk melakukan pengamanan. AKBP Febrialta menambahkan terkait pengamanan aktivitas masyarakat di objek wisata, Ditpol Airut Polda Sumatera Barat membentuk pos saju di sejumlah titik. 6 titik di Kota Padang yakni di Pantai Padang, Sungai Pisang, Pantai Carlos, Pantai Karolin, Pantai Air Manis, dan Pantai Pasir Jambak. Dalam rangka mengamankan kegiatan masyarakat selama Lebaran, kita juga melaksanakan kegiatan pengamanan yang dikemas dalam bentuk operasi Ketupat. Nah, khusus untuk wilayah perairan, ya kita akan menggelar personil kita, jumlahnya 2/3 kekuatan, lebih kurang 140 personil. Ya, nanti akan melakukan kegiatan pengamanan pada lokasi-lokasi wisata, lokasi penyeberangan, kemudian pelabuhan-pelabuhan. Nah, khusus untuk pelabuhan, kegiatan pengamanan ini sudah efektif kita mulai ya besok, ya tanggal 4, ya, seiring dengan pelaksanaan operasi Ketupat. Di samping itu, sejumlah personel SAR juga disiagakan selama 24 jam di posko siaga SAR yang berlokasi di Direktorat Polairut Polda Sumatera Barat. Ditpol Airut juga mengerahkan seluruh alat utama yang tersedia, diantaranya 13 unit kapal, perahu karet 6 unit, serta kapal cepat. Bima Prasetya, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, mengamankan mudik Lebaran 1445 Hijriah tahun 2024, Polres Padang Pariaman mendirikan sebanyak 6 titik pos pengamanan. Pos-pos pengamanan itu nantinya akan ditempati para personil untuk mengatur arus lalu lintas, mengantisipasi kemacetan yang terjadi. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir usai melaksanakan apel Patuh Singgalang 2024 mengatakan bahwa pihaknya akan mendirikan 6 pos pengamanan di wilayah hukumnya pada mudik Lebaran tahun ini. 6 pos pengamanan itu didirikan di sejumlah titik yang dianggap rawan kemacetan. 1 pos pengamanan didirikan di bawah jembatan flyover Kasang Batang Anai, kemudian di Lubuk Aluang, Sicincin, Kayu Tanam, Ulakan, dan Bandara Internasional Minangkabau. Seluruh pos akan mulai ditempati para personel terhitung 4 April 2024 esok. Di Polres Padang Pariaman ada sekitar 200 personel yang diterjunkan untuk pengamanan mudik Lebaran nanti, serta dibantu personel dari instansi lain seperti TNI, Dishub, Pol PP, dan petugas kesehatan. Para personel nanti akan bertugas melakukan pengaturan lalu lintas yang berpotensi terjadinya kemacetan. Untuk jalur lintas Padang Pariaman, titik-titik jalur yang berpotensi terjadi kemacetan seperti jalur kereta api Duku Batang Anai, Pasar Lubuk Alung, dan Pasar Sicincin. Sudah kita gelar apel kekuatan dari gabungan TNI Polri, stakeholder dan pemerintah daerah. Kita menerjunkan 205 pasukan, 205 orang yang tersebar di 6 titik pos, mulai dari pos
flyover, kemudian pos Bandara BIM, kemudian pos Lubu Alung, pos Malibuanai yang di Ibumi itu, kemudian pos Cicicing dan di Pulakan, Tiram. Selain itu, Polres Padang Pariaman juga fokus mengamankan jalur yang akan dijadikan sistem one way, di mana rencananya sistem one way akan dimulai pada H-3 Lebaran. Dari Padang Pariaman, demikian laporan Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi seputar arus mudik Hari Raya Idul Fitri yang telah kami rangkum dalam segmen Mudik Asyik 2024. Seminggu menjelang Lebaran, arus lalu lintas di simpang Bandara Internasional Minangkabau, tepatnya di bawah jembatan flyover, terpantau masih landai cenderung sepi. Terpantau kendaraan yang melintas didominasi dari arah Bukit Tinggi dan BIM menuju Kota Padang. Arus lalu lintas di simpang Bandara Internasional Minangkabau masih sepi dan landai. Terpantau kendaraan pribadi plat BA banyak melintas dari arah Kota Bukit Tinggi masuk ke Kota Padang. Begitupun kendaraan dari bandara banyak menuju masuk ke Kota Padang. Kendaraan antar kota antar provinsi AKAP juga terpantau melintas keluar dari Kota Padang menuju Padang Panjang Bukit Tinggi. Sementara kendaraan angkutan barang dan truk juga terpantau masih ramai melintasi kawasan ini. Mengingat angkutan barang hanya boleh beroperasi hingga malam nanti dan mulai besok 4 April hingga 16 April dilarang beroperasi. Kondisi arus lalu lintas yang normal di seminggu jelang Lebaran juga sejalan dengan belum beroperasinya posko pengamanan Lebaran Polres Padang Pariaman, sehingga kondisi lalu lintas terpantau aman dan lancar. Dari pengakuan masyarakat yang berada di sekitar jembatan flyover, biasanya lalu lintas akan padat sore menjelang waktu berbuka puasa dan semakin ramai jika bertepatan dengan libur panjang. Delima Febria, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pergerakan pemudik di Bandara Internasional Minangkabau mulai terlihat. Diakui IJM BIM, peningkatan penumpang terpantau naik 1% jika dibandingkan 2 hari yang lalu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan reporter TVRI Sumatera Barat, Delima Febria. Silahkan Delima dengan laporan Anda. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Bandara Internasional Minangkabau, tepatnya di terminal kedatangan domestik. Memang sejak pagi tadi terlihat pergerakan penumpang yang datang dari Jakarta tujuan Padang mulai mengalami peningkatan dibanding hari biasanya. Tadi disampaikan oleh EJM Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau bahwa hari ini terjadi pergerakan penumpang sebanyak 6.000 pack. Ini naik 1% dibanding hari kemarin, seperti itu. Nah, diprediksi puncak arus mudik di Bandara Internasional Minangkabau ini terjadi pada tanggal 5 April 2024, yakni bertepatan juga dengan masuknya cuti bersama dan juga libur sekolah dari anak-anak begitu. Dan sejumlah persiapan dan juga antisipasi disiapkan oleh Bandara Internasional Minangkabau. Hal ini terlihat dari kesiapan yang dilakukan oleh pihak bandara, yakni mendirikan posko pelayanan angkutan Lebaran di selasar Bandara Internasional Minangkabau ini yang beroperasi dari tanggal 3 ini hingga tanggal 18 April 2024. Nantinya posko akan memberikan layanan seperti itu, layanan bagi pengguna jasa transportasi udara, sehingga pengguna jasa transportasi udara ini merasa aman dan juga nyaman dalam mengakses informasi di Bandara Internasional Minangkabau ini. Sementara untuk keberangkatan sendiri, pihak Bandara Internasional Minangkabau juga sudah menyiapkan sejumlah langkah-langkah antisipasi bagaimana pelayanan bisa tetap optimal dilaksanakan. Di antaranya juga menyediakan extra flight sebanyak 9 extra flight, yang mana 5 airline sudah mengajukan extra flight tersebut, dan jam operasional dari Bandara Internasional Minangkabau yang sebelumnya hingga jam 8 malam diperpanjang 2 jam sampai jam 10 malam. Tentunya semua pihak berharap
angkutan lebaran melalui Bandara Internasional Minangkabau ini dapat berjalan lancar dan juga aman. Demikian informasi dari Bandara Internasional Minangkabau. Saya Delima Febria, juru kamera Adfriandi melaporkan langsung. Kita kembali ke studio. EJM Bandara Internasional Minangkabau memperkirakan puncak arus mudik lebaran akan terjadi pada tanggal 5 dan 6 April 2024. Pada puncak tersebut diprediksi 11.000 pax pemudik melewati Bandara Internasional Minangkabau, dan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, 5 maskapai sudah menyiapkan penerbangan tambahan. Bandara Internasional Minangkabau memastikan akan memberikan pelayanan angkutan lebaran jalur udara secara optimal. Hal ini ditandai dengan apel koordinasi posko angkutan lebaran bandara yang dilakukan lintas sektor dan bidang. Posko yang berada di Selasar BIM dekat pintu keberangkatan akan melayani dari hari ini 3 April hingga 18 April 2024. EJM Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau memperkirakan pengguna jasa transportasi udara di momen mudik lebaran tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Diprediksi puncak arus mudik lebaran akan terjadi pada tanggal 5 dan 6 April atau Jumat malam dan Sabtu. Di puncak arus mudik ada 55 penerbangan dan 5 maskapai yang sudah mengajukan 9 penerbangan tambahan atau extra flight. Diprediksi sebanyak 11.000 penumpang akan melewati Bandara Internasional Minangkabau. Untuk saat ini kami prediksi di puncaknya itu adalah H-4, di mana penerbangan akan ada kurang lebih 55 penerbangan, baik take off maupun landing, dengan kita prediksi 11.000 penumpang pada H-4. Dan nantinya H+4 pun juga akan ada kelonjakan arus balik, di mana itu akan ada kurang lebih hampir 52 penerbangan dengan penumpang kurang lebih ada 9.000 yang akan arus balik. Kita prediksi seperti itu. Adanya penambahan penerbangan membuat jam operasional BIM ditambah 2 jam. BIM memastikan layanan mudik yang diberikan kepada pengguna jasa dapat berjalan aman dan lancar. Delima Febria, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, beberapa hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024, sejumlah kendaraan yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Barat mulai ramai melewati Sumatera Barat. Kendaraan perantau tersebut juga banyak terlihat di pusat kota Payakumbuh dan berbagai tempat makan. Diprediksi peningkatan jumlah kendaraan yang melintas terus bertambah ke depannya. Kendaraan pemudik dari luar Provinsi Sumatera Barat, terutama dari Provinsi Riau dan Jakarta, terlihat mulai berdatangan memasuki Sumatera Barat. Kendaraan tersebut terpantau melewati kota Payakumbuh sore hingga malam hari. Selain kendaraan dengan nomor polisi BM dan B, juga terlihat kendaraan dari berbagai daerah lainnya termasuk dari Bogor. Sementara pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 belum terlihat melewati kota Payakumbuh. Peningkatan kendaraan pemudik yang lewat diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari ke depan seiring libur sekolah dan libur kerja. Kendaraan luar Sumatera Barat yang berada di Payakumbuh maupun Kabupaten 50 Kota diperkirakan adalah perantau asal Riau yang berasal dari 2 daerah tersebut. Kasat Lantas Polres Payakumbuh menyebutkan meski sejumlah kendaraan luar Sumbar mulai banyak melewati Payakumbuh, namun arus lalu lintas masih normal. Pantau dari arah Pekanbaru menuju dalam keadaan landai, lancar. Namun pada waktu tertentu sudah ada peningkatan arus lalu lintas. Kita perhatikan juga kendaraan yang masuk dari luar provinsi Sumatera Barat. Hingga saat ini belum terdapat macet panjang akibat kendaraan pemudik yang melintas di Payakumbuh. Dalam pelaksanaan pengamanan perayaan Idul Fitri 2024 pada operasi Ketupat Singgalang 2024, Polres Payakumbuh menyiapkan 2 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan yang dibangun sejak H-7 Lebaran. 145 personil kepolisian serta dibantu 93 personil stakeholder di lapangan juga mengamankan jalannya arus mudik dan balik Lebaran 2024 selama 13 hari ke depan dimulai tanggal 4 hingga 16 April 2024. Demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Kapolres Darmasraya memprediksi puncak arus mudik tahun 2024 memasuki wilayah Provinsi Sumbar, tepatnya di gerbang pintu masuk Jambi Sumbar ataupun Sumbar Jambi terjadi pada H-1 sampai H+1 Lebaran. Untuk menunjang kelancaran mudik tahun 2024, Polres Darmasraya mengerahkan 210 personel di 3 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan.
Kapolres Darmasraya AKBP Bagus Ikhwan memprediksi puncak arus mudik memasuki wilayah Provinsi Sumatera Barat khusus jalur darat, tepatnya di gerbang pintu masuk perbatasan Sumbar dan Jambi di Nagari Sungai Rumbai, Kabupaten Darmasraya pada H-1 sampai H+1 Lebaran. Untuk menunjang kelancaran mudik Lebaran tahun 2024, Polres Darmasraya mengerahkan sebanyak 210 personil yang terbagi di 4 pos, yakni 3 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan. 3 pos pengamanan tersebut terletak di sentral krusial keramaian, yaitu 1 pos pengamanan di perbatasan Provinsi Sumatera Barat Jambi di Nagari Sungai Rumbai, 1 pos pengamanan di depan Masjid Agung Darmasraya, 1 pos pengamanan di Pulau Punjung, dan pos pelayanan di Gunung Medan, tempat pemberhentian bus dan pusat rumah makan. Hal ini dilakukan agar para pemudik bisa beristirahat dan berkoordinasi bersama petugas terkait kondisi lalu lintas di wilayah Sumatera Barat. Untuk Polres Darmasraya di Kabupaten Darmasraya ini kami sudah menyiapkan ada 4 pos yang terdiri dari 3 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan. Untuk personil total keseluruhan yang kami siapkan adalah 210 personil. Seperti itu. Untuk titik kerawanan kecelakaan sama kegiatan gimana, Pak? Ya, memang itu yang kita antisipasi adalah titik-titik laka, pelanggaran maupun adanya titik-titik tindak pidana atau kriminalitas. Itu yang kita antisipasi selain pusat-pusat keramaian, pusat-pusat perbelanjaan dan tempat-tempat wisata dan ibadah ya, itu juga tetap kita antisipasi di sini. Puncaknya memasuki ke area Sumatera Barat, itu prediksinya kapan, Pak? Kalau untuk area Sumatera Barat, khususnya wilayah Darmasraya, kami prediksi mungkin H-1 atau H+1 itu kami prediksi puncak-puncaknya nanti untuk keramaian. Sementara itu, pantauan lalu lintas di lintas Sumatera Kabupaten Darmasraya tanggal 3 April 2024, kendaraan yang mendominasi berupa truk angkutan barang. Selain itu, petugas di pos pengamanan Pulau Punjung juga mempersiapkan peralatan penunjang arus mudik Lebaran tahun 2024 di Kabupaten Darmasraya. Demikian laporan Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat. Saudara, di Terminal Bares Solo saat ini masih belum terjadi kenaikan penjualan tiket yang signifikan. Namun pihak PO Bus mengerahkan puluhan armada untuk menghadapi Lebaran nantinya. Sejumlah agen bus di Terminal Bares Solo, Kota Solo, salah satunya perusahaan otobus MPM, menyebutkan saat ini belum ada kenaikan penjualan tiket yang signifikan baik dari Kota Solo tujuan Jakarta atau Solo tujuan Bandung. Saat ini pihak MPM menerjunkan 24 bus armada dan siap menambah armada untuk mengantisipasi membludaknya penumpang mendekati Lebaran 2024. Salah seorang agen bus MPM, Vegi, menjelaskan, harga tiket bus saat ini masih normal, belum ada kenaikan. Ia menguraikan harga tiket untuk trayek Kota Solo menuju Jakarta saat ini Rp625.000 untuk tipe bus Legres, sementara harga tiket bus premium Rp650.000 per orang. Sementara untuk tujuan Kota Solo menuju Bandung saat ini Rp675.000 untuk tipe bus Legres dan untuk bus premium seharga Rp700.000 per tiket. Selain itu juga belum ada lonjakan penumpang dari Solo menuju Jakarta. Namun sebaliknya dari Jakarta menuju Solo sudah terjadi lonjakan penumpang yang mudik sebesar 60%. Dari Jakarta ke Solo ramenya. Kalau dari Jakarta ke Solo udah ada nggak lonjakan pemudik belum? Alhamdulillah udah. Udah berapa persen nggak pemudik? Kalau dari Jakarta yang datang ada kenaikan 60%. Sekarang udah banyak mobil dari Solo berangkat banyak 5. Oh, gitu. Kalau armada kita berapa kita kerahkan saat ini? Sekarang semuanya 24 lah. 24 armada. Pihak PO Bus berharap Lebaran tahun ini penumpang ramai karena sudah tidak COVID lagi. Selain itu, guna memudahkan masyarakat untuk mendapat pelayanan tiket bus, pemesanan tiket bus bisa dilakukan secara online. Dari Kota Solo, Ari Pratama Setiawan, Stasiun TVRI Sumatera Barat. Saudara, 7 hari jelang Lebaran, sopir bus angkutan kota dalam provinsi mengeluhkan sepinya penumpang. Berkurangnya penumpang diduga dampak dari banyaknya pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. 7 hari menjelang Lebaran, jumlah penumpang yang menaiki kendaraan bus antar kota dalam provinsi masih terbilang sangat sepi. Para sopir mengaku berkurangnya jumlah penumpang dampak dari banyaknya pemudik lokal yang menggunakan angkutan pribadi seperti mobil atau sepeda motor. Meski sepi penumpang, bus angkutan kota dalam provinsi tetap melayani trayek yang sudah ditetapkan dengan jam keberangkatan yang sama.
Bahkan saat ini mereka juga menyiagakan armada jika terjadi lonjakan penumpang di H-3 jelang Lebaran Idul Fitri tahun 2024. Salah seorang sopir bus Wanhar mengatakan, di momen ini jumlah penumpang hanya separuh dari total kursi yang tersedia dengan rute Ujung Gading menuju Padang, sementara penumpang bus di luar provinsi sudah mulai mencapai puncaknya beberapa hari ke depan. Pada momen mudik tahun ini, sopir atau perusahaan bus tidak menaikkan tarif secara signifikan. Pantauan di lapangan saat ini kenaikan tarif hanya berkisar Rp5.000 atau Rp10.000 per rutenya, atau sekitar Rp45.000 hingga Rp50.000 menuju Padang. Para supir berharap ke depan pemerintah bisa tegas terhadap keberadaan travel liar atau armada yang tidak resmi karena akan merugikan mereka. Sopir memprediksi jumlah penumpang akan meningkat 2 hingga 3 hari ke depan, karena banyak pemudik lokal sudah cuti bekerja atau bergerak menuju kampung halaman. Sebagian besar pemudik saat ini menuju Padang atau sebaliknya. Sunyinya maksudnya gimana, Bang? Ya, sunyi sekali, Bang. Biasanya penuh ya? Biasanya adalah. Sekarang enggak. Itu kenapa, Bang, sampai kayak itu? Untuk pemeriksaan hari ini bagaimana kita sikap kita nih, Bang? Lancar ya? Lancar sih, wayang sunyi. Kalau untuk kendaraan aman, Bang? Aman ya. Pengusaha angkutan berharap ke depan jumlah penumpang bisa meningkat karena beberapa tahun terakhir banyak perusahaan bus AKDP rute Padang menuju Pasaman Barat mengurangi jumlah armadanya akibat makin sepinya penumpang. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisa Putra, TVRI Sumatera Barat. Kita ke informasi lain, saudara. Besok 4 April 2024 merupakan hari terakhir layanan penukaran uang di Bank Indonesia yang membuka kuota hingga 700 orang melalui web pintar.bi.go.id. Masyarakat Kota Padang antusias memanfaatkan layanan serambi atau semarak rupiah Ramadan dan berkah Idul Fitri melalui kegiatan penukaran uang oleh Bank Indonesia. Ratusan masyarakat antri untuk melakukan penukaran pecahan uang mulai dari Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000 dan Rp1.000. Tercatat dari tanggal 19 Maret 2024, Bank Indonesia menyediakan kuota untuk 500 orang melalui web pintar.bi. Bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses web pintar.bi karena kuota penuh, dapat mencoba kembali di hari selanjutnya atau mendatangi gerai penukaran uang dengan catatan masih ada stok yang dapat ditukarkan. Layanan penukaran uang akan berakhir besok 4 April 2024 dan berdasarkan hasil evaluasi, Bank Indonesia akan menambah kuota penukaran uang hingga 700 orang di web pintar.bi. Setiap masyarakat yang telah terdaftar di web pintar.bi dipastikan dapat penukaran uang dengan jumlah maksimal penukaran Rp4 juta. Mulai tanggal 19 kemarin sampai insya Allah sampai besok. Itu tiap hari kita membuka, bukan tiap hari ya, tiap hari sesuai dengan jadwal tanggal. Kita siapkan kuota untuk aplikasi pintar 500 orang. Dan besok, karena besok pelayanan terakhir, kita ini kan 700 kuota. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Sinta, mengapresiasi layanan penukaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Melalui web pintar.bi, masyarakat mendapatkan kepastian waktu dan jumlah uang yang akan ditukarkan. Awalnya itu kita mengambil nomor antrian ya di aplikasi BI Pintar, kemudian nanti kita datang sesuai jadwal yang telah tertera pada aplikasi tersebut. Kemudian di hari yang telah ditetapkan itu kita datang ke BI, ke kas keliling BI, lalu mengambil nomor antrian dengan menunjukkan bukti pendaftaran di aplikasi dan KTP asli, lalu kemudian menunggu dan selanjutnya melanjutkan proses penukaran uang. Bank Indonesia menghimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan penukaran uang agar menukarkan uang di layanan perbankan ataupun di layanan Bank Indonesia, sehingga dipastikan uang yang diberikan merupakan uang asli dan tanpa dipungut biaya. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk Kamis 4 April 2024.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Lugiana Salsabila. Dan saya Muhammad Irhas Fakhrudin mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.